Ya, welcome Gemini. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Gemini ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya masih di awal April lah aku mungkin upload. Recordingnya aku masih awal April. Jadi Gemini, di sini kamu punya Ace of Swords. Somehow ya kalau ngeliat Gemini dan di sini ketemunya Ace of Swords, aku ngerasa eh agak tercerahkan gitu. Aku ngerasa seger gitu tadi ngeliat di Gemini Ace of Swords, wah seger nih. Cuma segernya mungkin bukan bukan seger yang badannya kali ya. Seger kayak pemikirannya gitu, kayak mentalnya atau otaknya udah seger nih sekarang. Kayak apa ya? Kayak uh, pernah gak sih kayak masuk sekolah terus jam pelajaran pertama tuh jam pelajaran yang kamu suka kayak gitu. Kebawaannya tuh kayak gitu dan kamu siap untuk belajar, kamu siap untuk nyari tahu lagi, nyari informasi lagi dan di sini kamu nggak mulai dari nol, kamu mulainya dari satu, yang mana kamu udah tahu nih apa yang pengen kamu pelajarin, kayak gitu kayak yang tadi aku bilang, kamu tahu nih pelajaran apa yang kamu senengin, yang kamu sukain, dan ini pas banget jam pelajaran pertama di hari itu kamu pelajaran yang kamu sukai, jadinya semangat gitu, jadinya seger walaupun ya mungkin pagi-pagi juga itu. Dan ini bisa 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 jadi soal ide baru mungkin yang pengen kamu garap, atau kemarin kamu kayak dapat momen kayak tuh sih aha momennya atau momen pencerahannya, oh kenapa nggak gitu aja tuh, dan kamu mulai hari ini dengan apa ya, dengan pencerahan baru gitu, dengan semangat baru yang oh ya ternyata bisa juga ya kalau dikerjainnya kayak gini, atau oh ternyata gitu kayak gini nggak jelek juga, nggak jelek jelek banget ya. Kayak crossing the reading kita punya two of coins. Kalau ngelihat two of coins di sini mungkin yang tadinya satu sekarang jadinya dua. Kamu kadang mungkin kamu mikirnya gimana cara mengekspansi, gimana cara ngembangin yang tadinya kamu cuma baru punya satu ini, gimana caranya biar jadi dua. Iya, terus kamu mikir lagi, wah ini aku udah punya satu nih, ide bagus nih, udah digarap juga nih, gimana caranya biar ide bagus ini bisa jadi dua, ide bagus yang bisa kamu eksekusi kayak gitu. Jadi mindsetnya ekspansi gitu, walaupun pada prakteknya itu agak sulit sih buat bisa kamu terapkan, soalnya uh, even ide bagusnya ada dua pun kayaknya kemampuan kamu sekarang cuma bisa ngegarap satu ide aja, jadinya harusnya kamu mau nggak mau harus milih mana yang pengen kamu garap, mana yang pengen kamu prioritasin di sini. Cuma aku nggak ngerasa itu sebagai sebuah apa ya masalah sih buat kamu, malah kayak ini kayak keberlimpahan yang underrated gitu, keberlimpahan yang jarang orang sadari, kalau punya banyak ide bagus yang bisa kamu apa ya, yang bisa kamu kerjain tapi kamu tetap harus milih satu, itu keberlimpahan yang jarang orang sadarin, soalnya kayak mentally itu sangat menstimulasi otak atau pikiran kamu untuk terus bekerja. Ya gampangnya sih kalau kamu banyak, ya kepala apa sih, otaknya lagi encer kayak gitu ya, kepalanya lagi cerah, lagi terang kayak gitu, kerjanya lebih semangat sih. hmm. Dan di bawahnya ada six of coins, root of the readingnya, mungkin itu yang apa ya, yang jadi melatar belakangi kenapa kamu pengen seolah nge-push diri kamu untuk ngerjain, untuk cepet-cepet ekspansi, untuk ngerjain apa yang lebih dari yang kamu kerjain sekarang, karena kamu pengen bisa sesegera mungkin untuk berbagi dengan orang lain, atau at least gimana caranya supaya ini ada hasilnya dan bisa dinikmati sama orang lain. Soalnya mungkin kalau ngeliat diri kamunya sendiri Gemini, dengan dengan kamu bekerja pun, dengan kamu ngegarap proyek ini pun, kamu udah seneng, dan yang pengen kamu bagi itu lebih ke rasa seneng kamu sekarang, ke excitement kamunya sekarang gitu. Ya kan nggak mungkin itu, ya itu kalau dibagi sama orang kan orang mana paham juga kan kalau diceritain kayak gitu, ini gue lagi semangat nih ngegarap proyek ini, atau wah ini kerjaan lagi seru-serunya nih, ya, orang mana paham juga kan kalau begitu. Jadi kita bisa nge-share dengan mereka apanya, ya mungkin kalau ngeliat di sini six of coin, ya mungkin hasil kerjaan kita bisa kita share dengan orang lain. Dan pas energinya ada the tower, wah ini tiba-tiba jeger gitu aja nih, semuanya berubah, dan aku ngerasa wajar sih. The Tower, terus beres The Tower ada Ace of Sword, mungkin ide brilian kamu sekarang yang muncul di kepala kamu yang lagi kamu garap tuh muncul dari kegagalan kamu di masa lalu.
ya dari puing-puing reruntuhan kegagalan kamu di masa lalu, kamu menemukan, aha, aku bisa ngerjain ini nih kayaknya. Dan emang kadang kalau gitu kan berarti itu tower moment yang harus yang bisa kamu syukurin dong. Untung rencana kemarin nggak jadi. Untung kemarin berantakan. Kalau nggak berantakan tuh aku gak akan mikir ke sini. Wah, ini ada Nine of Swords crowning the reading sama Eight of Swords di future energinya. Iya, semuanya apa ya? Semuanya kartu gelisah nih. Iya, Nine of Swords kamu overthinking, kamu mungkin nggak tidur semalaman, pokoknya capek aja kepalanya. Dan Eight of Swords kedepannya mungkin kamu bakal agak bikin apa ya? Bikin bubble buat diri kamu sendiri yang mana kamu agak bisa agak tertutup dengan ide-ide yang dikasih sama orang-orang sekitar kamu. Ya bisa jadi karena kamu udah fokus ya, kamu fokus pengen ngegarap ini tapi ketakutannya ada, takut gagalnya ada, takut ini berantakan lagi kayak kemarin ada. Ya dibalik excitementnya kamu sekarang ya, semangatnya kamu sekarang, kamu juga tetap ada takutnya, soalnya kemarin pernah gagal, takutnya ke depan ini bisa gagal lagi. Cuma kan kemungkinan gagal mah selalu ada aja gitu, nggak berarti itu bikin kamu apa sih, menghalangi kamu buat ngelangkah ke depannya juga, enggak kan, enggak gitu. Dan emang sih kalau aku kerasa banget sih kalau aku pernah pernah gagal ngerjain sesuatu, biasanya uh, untuk nextnya aku bakal lebih apa ya, lebih protektif dengan project yang aku kerjain sih. Aku nggak akan terlalu share ke orang-orang. Aku nggak akan terlalu apa ya, iya gak akan aku share gitu, soalnya kemarin lu aja gagal, gimana sekarang gitu. Aku nggak bisa tuh, nerima nerima komenan kayak gitu, kayak sensitif banget tuh aku kalau abis gagal terus mau coba lagi tuh. Enggak, aku mending kasih tahu begitu udah berhasil aja deh. Ya soalnya di titik ini kayaknya kamu harus menutup diri dari omongan orang sih soal itu. Dari ide bagus yang kamu garap sekarang bukan hal yang bisa kamu share sembarangan ke orang. Soalnya kalau ngeliat di sini sebelumnya mungkin kamu pernah ngelakuin hal yang sama dan endingnya nggak terlalu baik juga sih. Iya, tiba-tiba duar berantakan aja. Jadi kamu di sini harus agak protektif gitu dengan energi kamu, dengan rencana kamu. Ada Emperor di posisi kamu sebagai penanya nih. Kamu mulai lagi dari apa ya? Ngambil kendali lagi dari apa yang udah berantakan, udah hancur di hidup kamu, dan kamu apa ya? Aku ngerasa kamu lagi bagus-bagusnya sih secara semangat ya. Semangatnya bagus banget nih. Ya kamu ngambil ngambil kendali di hidup kamu lagi. Aku nggak ngerasa ada kesedihan di sini, nggak ada cups, nggak ada air, yang mana mungkin hambatannya atau kesulitannya di sini gimana cara meredam overthinking kamu, negative thinking kayak kamu. Ya soal aku ngerasa ada kamunya sendiri masih agak suuzon gitu kan. kayak, kayak masih ada, aduh ini gimana kalau gagal kayak kemarin lagi, gimana ya kalau gagal kayak kemarin lagi, gimana ya. Itu nggak selalu buruk sih, itu memacu kamu untuk belajar, memacu kamu untuk memperbaiki diri, memperbaiki apa yang dulu mungkin masih berantakan di rencana kamu. Sekarang itu kamu udah benerin, kayak lubang-lubang di kapalnya udah kamu tambalin satu-satu. Nah ini yang aku bilang tadi, kekecewaannya tuh justru datangnya di lingkungan sekitar kamu. Makanya mungkin sekarang kamu lagi agak tertutup sama orang-orang sekitar kamu. Mungkin gagalnya rencana kamu kemarin tuh ngasih dampak ke orang-orang ke sekitar kamu, ke keluarga kamu mungkin, atau ke pasangan, yang bikin mereka kayak kalau kalau seandainya mereka tahu sekarang kamu ngerjain hal yang kurang lebih sama dengan kemarin, mereka bakal kayak ngingetin kamu lagi, ini jangan sampai gagal lagi ya. Kayak gitu. Kita kayaknya modalnya habis di sini, atau inget inget ya, jangan kayak kemarin lagi, kemarin berantakan banget soalnya. Dan mungkin aku ngerasa kesedihan itu juga ada sih. Kesedihan karena kemarin kamu sempat gagal itu ada di diri kamu. Kamu ngerasain itu, cuma kamu memilih untuk lebih fokus ke langkah selanjutnya ketimbang kamu yang berlama-lama ada di kegagalan itu, di kesedihan itu. Hopes and fear-nya ada the moon, dan outcome-nya ada the devil. Kita bahas dari The Moon dulu. The Moon mungkin kedepannya masih belum jelas nih, kedepannya masih belum pasti mau jadi apa, tapi aku ngerasa itu juga ada baiknya, kedepannya masih belum jelas. Soalnya kalau pada akhirnya kedepannya kamu udah tahu bakal jadi apa, misalnya sama kayak kemarin, ya kemarin kan kita tahu endingnya kayak gimana, The Tower berantakan semuanya. Jadi aku ngerasa
masa depan kamu yang masih misterius ini ada baiknya juga sih. Kamu bisa jadi lebih uh, kalau semuanya apa sih, kalau semuanya nggak pasti berarti semuanya mungkin. Kalau semuanya belum tahu bakal jadi apa, berarti ini bisa jadi apa aja. Bisa jadi lebih mungkin dari apa yang udah pernah kamu capai sebelumnya. Bisa jadi kurang. Tapi seenggaknya yang aku yakin di sini kamu berusaha untuk kedepannya nggak terjadi lagi keruntuhan yang udah terjadi kemarin. Kamu berusaha mencegah itu lagi. Kamu nggak pengen ngerasain tower moment kayak kemarin lagi. Iya, mungkin motivasi kamu itu kali ya. Ketimbang kamu ngebangun sesuatu yang besar sekarang, sesuatu yang apa ya, beyond life, ya, beyond life itself, beyond di luar kemampuan kamu sendiri gitu. Kayaknya kamu sekarang cuma pengen ngebangun sesuatu yang nggak akan runtuh kayak kemarin. Iya, yang nggak nyusahin orang-orang kayak kemarin. Concern kamu lebih ke situ. Kamu sekarang drive untuk majunya bukan karena kamu punya ambisi, tapi karena kamu nggak pengen gagal. Kamu nggak pengen ngulangin kesalahan yang sama. Dan the devil di sini di outcome-nya, aku ngerasa kamu bener-bener komit sih di sini. Nggak bisa ditawar, nggak bisa nggak bisa diganggu gugat sampai kayak kalau ngeliat di sini mungkin cukup ambisius, cukup obsesif kamu di sini. Ya seolah kamu bikin dinding, bikin penjara buat diri kamu sendiri supaya kamu bisa lebih fokus kerjanya, nggak kemana-mana. Dan ini bisa jadi baik dan bisa jadi buruk juga. Yang jelas kamu harus tahu batasnya sampai mana. Kamu yang punya kendalinya di sini, ada emperor. Kendalinya ada di kamu. Kamu yang nentuin kapan waktunya kamu kerja dan kapan waktunya kamu berhenti kerja. Gitu Gemini. Jadi ya gitu kali ya buat readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat likes, comment, support, dan share mungkin video ini ke Gemini lain yang kamu tahu butuh pesan ini saat ini. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Ya soalnya ternyata banyak dari kalian yang belum subscribe, jadi kenapa enggak? Ini ngebantu aku buat lebih semangat lah, at least aku tahu kalau ini penting buat seseorang. Oke Gemini, thank you banget. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.